Jika dalam metode Iqra, hukum at-tabi'i ini mulai dipelajari dari jilid 2. Begitu juga dengan metode tilawati. Pokok pembahasan tentang at-tabi'i ini juga mulai diterapkan di jilid 2 setelah pengenalan huruf hijaiyah di jilid 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat belajar Al-Quran rahimakumullah. Alhamdulillah, di video kali ini masih berkaitan tentang hukum at-tabi'i, dan tentang hukum bacaan lainnya akan kita uraikan bersama-sama dengan pelan-pelan sambil membaca. Kita praktekkan di surah An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Ya ayyuhalladzina, ya bertemunya mat dengan hamzah di lain kata yang seolah seperti terlihat dalam satu kata dengan ya ini, ya a. Ya ayyuhalladzi, namanya mad jaiz munfasil hukmi. Bertemunya mat dengan hamzah di lain kata yang seperti terlihat dalam satu kata dengan ya ini disebut dengan mad jaiz munfasil hukmi. 5 harokat kita panjangkan, dan ini bukan cabang dari mad tabi'i. Mad jaiz munfasil hukmi cabang dari mad far'i. Ya ayyuhalladzina, masuk pada huruf ya yang bertasdid ayyuhal, hanya masuk tanpa mendengung, tanpa ditahan lama-lama, hanya masuk ayyuhal. Berikutnya masuk pada alif lam syamsiyah, lam ta'rif yang tidak bersukun. Ciri-ciri lam ta'rif yang tidak bersukun disebut dengan idgham syamsiyah atau alif lam syamsiyah. Ayyuhalladzina, halladzina, dzi ada kasrah bertemu ya sukun, ini yang disebut dengan mad tabi'i. Semua hukum mad tabi'i kita panjangkan 2 harokat, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Halladzina amanu, ini juga mad tabi'i, namun ini dinamakan mad badal, cabang dari mad tabi'i. Mad yang asalnya 2 huruf hamzah, yang pertama hidup dan yang kedua mati. Yang asalnya amanu menjadi amanu, dinamakan mad badal, cabang dari mad tabi'i. 2 harokat, tidak boleh lebih. Dzina amanu. Berikutnya ada mad yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat, mad jaiz munfasil. 5 harokat kita panjangkan, cabang dari mad far'i, bukan mad tabi'i. Kalau panjangnya 2 harokat, semua cabang dari mad tabi'i. Mad jaiz munfasil 5 harokat kita panjangkan. Aminu, mad badal, cabang dari mad tabi'i. Mad yang asalnya 2 huruf hamzah, yang pertama hidup dan yang kedua mati. Aminu menjadi aminu, dinamakan mad badal, cabang dari mad tabi'i. 2 harokat kita panjangkan. Nu duma diikuti waw sukun mad tabi'i. Aminu billahi wa rasulih. Billahi lam jalalah yang sebelumnya asroh kita baca tarkik. Billahi, la kita panjangkan 2 harokat, ini juga mad tabi'i. Billahi wa rasulih, wa rasulih. Duma diikuti waw sukun 2 harokat, dan kita wakaf pada kalimat wa rasulih. Karena kita wakaf di sini, maka kita harus mengulang atau ibtida. Kita ibtida dari kalimat wa rasulihi. Wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min
qabl. Kita uraikan dari kata wal kitabi. Karena sekarang kita wasol, maka ada hadhamir ini. Karena kita membaca wasol atau terus, hadhamir yang berharokat panjang, kasro berdiri atau alif kecil di bawah yang tidak bertemu hamzah. Namanya mad silah khosirah, cabang dari mad tabi'i. Dua harokat kita panjangkan. Wa rasulihi wal kitabi. Mad silah khosirah, dua harokat cabang dari mad tabi'i. Hiwal masuk pada alif lam qamariyah. Wal kitabi, ta alif kecil di atas, dua harokat. Kitabil ladzi, alif kecil di atas atau fathah berdiri. Ini juga mad tabi'i, dua harokat kita panjangkan. Tabil ladzi masuk pada alif lam samsiyah atau idgham samsiyah. Billadzi, dhi kasrah bertemu ya sukun, dua harokat. Ini juga mad tabi'i, dua harokat kita panjangkan. Dhi nazzala masuk pada huruf zain. Nazzala ala huruf ain yang memiliki sifat tawasud dan jahar. Ala alif kecil di atas atau fathah berdiri, dua harokat kita panjangkan mad tabi'i. Ala rasulihi, rasu duma diikuti wawu sukun, dua harokat sama mad tabi'i kita panjangkan dua harokat. Rasulihi wal hi, hadhamir lagi di sini yang berharokat panjang, kasrah berdiri atau alif kecil di bawah, dua harokat kita panjangkan. Mad silah khosiro. Rasulihi wal kitabi, wal alif lam qamariyah, lam ta'rif yang bersukun, idhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Wal kitabil, ta alif kecil di atas atau fathah berdiri, dua harokat kita panjangkan. Kitabil ladzi masuk pada alif lam samsiyah atau idgham samsiyah, lam ta'rif yang tidak bersukun, ciri-cirinya disebut dengan idgham syamsiyah atau alif lam samsiyah. Billadzi, ada mad lagi yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat, mad jaiz munfasil, lima harokat kita panjangkan, kita samakan dengan sebelumnya. Setelah kita membahas hukum mad tabi'i, berikutnya ada hukum bacaan ikhfa hakiki, artinya samar yang sungguh-sungguh. Bertemunya nun sukun atau tanwin dengan salah satu huruf 15, yaitu ta, sa, jim, dal, zal, zain, sin, shin, sad, dhad, ta, dha, fa, qaf, kaf. Cara membacanya menyamarkan bunyi nun sukun condong ke dalam salah satu huruf tersebut. Kita tinggal melihat huruf depannya, karena di sini huruf zain, maka kita condong siap membunyikan huruf zain dan disertai dengung, ditahan selama 3 harokat atau 2 harokat. Auza, ya, siap membunyikan huruf depannya, maka dikatakan condong ke dalam salah satu huruf tersebut, yaitu huruf depannya auza. Ladzi anzala min. Berikutnya nun sukun bertemu qaf, masih pada hukum bacaan ikhfa hakiki. Nun sukun bertemu qaf, kita samarkan bunyi nun sukun dan siap membunyikan huruf qaf disertai mendengung selama 2 atau 3 harokat. Min qabl. Ikhfa hakiki ini dibagi menjadi 3. Namun untuk pembahasan mengenai ikhfa yang dibagi menjadi 3, videonya sudah pernah dibuat lama. Linknya sudah ada di deskripsi, silakan dilihat mengenai ikhfa hakiki yang dibagi menjadi 3. Pada kesimpulannya, nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 15 huruf ini, kita fokus pada huruf depannya. Misalnya tadi huruf zain, sekarang huruf qaf. Huruf zain ini disebut dengan ikhfa ausat.
namun jika diringkas menjadi satu, ikhfa hakiki. Huruf qaf juga jika dibagi menjadi 3 disebut dengan ikhfa ab'ad, namun jika diringkas menjadi satu, ikhfa hakiki. Cara membacanya, kita menyamarkan bunyi nun sukun condong pada huruf qaf atau siap membunyikan huruf qaf. Bibir kita siap membunyikan huruf qaf dan disertai mendengung selama 3 atau 2 harokat. Miuqo. Itulah yang disebut dengan ikhfa ab'ad. Jika diringkas menjadi satu, ikhfa hakiki. Pembahasan mengenai hal itu, videonya sudah ada, linknya di deskripsi, silakan dilihat. Miuqabel. Hati-hati mewakafkan 2 huruf. Ada huruf ba dan huruf lam. Jangan sampai tidak terbaca huruf lamnya ini. Huruf ba yang mempunyai sifat qalqalah sugroh yang mati asli di tengah kalimat. Jangan lupa dipantulkan. 2 huruf ini yang harus kita lunakkan, huruf ba dan huruf lam. Bunyinya miuqabel. Anzala miuqabel. Kita wakaf pada tanda qaf lam, al-waqfu aulah, artinya sebaiknya berhenti. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kita wakaf di sini untuk menyesuaikan kemampuan nafas kita. Bagi teman-teman yang tidak mampu nafasnya pendek, silakan wakaf pada kalimat wa rusulihi. Namun jika teman-teman masih mampu, silakan dihabiskan sampai akhir ayat. Wa may, nun sukun bertemu ya, artinya memasukkan dengan mendengung, siap masuk pada huruf berikutnya yaitu huruf ya. Bertemunya nun sukun atau tanwin dengan salah satu huruf 4, ya, nun, mim, waw. Namanya bacaan idgham bi gunnah. Siap masuk dan mendengung masuk pada huruf berikutnya dan ditahan selama 2 atau 3 harokat. Wa may yakfur billahi. Huruf kaf sukun yang memiliki sifat hamas, yakfur, ro sukun yang sebelumnya dhammah kita baca tafkim. Fur billahi, billahi, lam jalalah yang sebelumnya kasroh kita baca tarkik atau tipis. Billahi wa billahi, lahnya kita panjangkan 2 harokat. Lahi wa malah, mat yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, mat wajib mutasil. Bertemunya mat dengan hamzah dalam satu kalimat disebut dengan mat wajib mutasil, panjangnya kita samakan dengan mat jaiz tadi, 5 harokat kita panjangkan. Wa malaikatihi wa kutubihi. Ikatihi hadhamir yang berharokat panjang dan tidak bertemu hamzah, namanya matsilah khosirah, cabang dari matobi'i, 2 harokat kita panjangkan. Ikatihi wa kutubihi hadhamir lagi yang berharokat panjang, alif kecil di bawah atau kasrah berdiri, matsilah khosirah, cabang dari matobi'i karena tidak bertemu dengan hamzah, namanya matsilah khosirah, 2 harokat kita panjangkan, cabang dari matobi'i. Wa kutubihi wa rusulih. Karena kita memilih wakaf di sini, maka ujungnya kita rem. Wa rusulih. Lalu kita mengulang atau ibtida pada kalimat wa rusulihi. Wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wa rusulihi, sekarang kita wasal di sini, maka hadhamir ini kita panjangkan 2 harokat. Hadhamir yang berharokat panjang, kasrah berdiri atau alif kecil di bawah yang tidak bertemu dengan hamzah, namanya matsilah khosirah, cabang dari matobi'i, 2 harokat kita panjangkan. Wa rusulihi wal yaumil, masuk pada alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Wal yaumil, yaw fathah bertemu sukun huruf lain kita lunakkan. Yaumil, masuk lagi pada alif lam qamariyah. Mil'a, hamzah yang berharokat mad, fathah berdiri atau alif kecil di atas, 2 harokat kita panjangkan.
mil akhiri, mil akhiri faqad, dal sukun qalqalah sugro yang mati asli di tengah kalimat jangan lupa dipantulkan. Faqad dhalla dhalalam, Allah huruf dhad yang memiliki sifat yang tidak dimiliki oleh huruf lain, yaitu sifat istifqala. Tepi lidah nempel pada gigi geraham atas, boleh kiri boleh kanan. Allah, dhal masuk pada huruf lam hanya masuk tanpa ditahan lama-lama. Faqad dhalla dhalalam, dhalalam, huruf dhad lagi sama memiliki sifat istifqala, tepi lidah nempel pada gigi geraham atas, boleh kiri boleh kanan. Dhalalam, la kita panjangkan dua harokat alif kecil di atas, lalam fathah tanwin. Pada huruf lam alif ini berharokat fathah tanwin bertemu ba, namanya bacaan iqlab, artinya membalik atau menukar. Menukar seperti bertemu dengan huruf mim dan siap membunyikan huruf ba. Bertemunya nun sukun atau tanwin dengan huruf ba. Dhalalam, dan disertai mendengung selama 3 atau 2 harokat. Dhalalam ba'ida, lam ba'ida, ba'ida kasrah diikuti sukun 2 harokat, mata ba'ida fathah tanwin yang dibaca waqaf selain tak marbutoh namanya mat iwad, cabang dari mat tabi'i. 2 harokat, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Dhalalam ba'ida, innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu. Kita wakaf di sini untuk menyesuaikan kemampuan nafas kita. Innun yang bertasdid gunnah musaddadah. Dengung yang bertasdid kita dengungkan selama 3 harokat. Innalladzi masuk kata alif lam samsiyah atau idgham samsiyah. Nalladzina dzi kasar bertemu ya sukun 2 harokat. Dzina namanya bacaan mat badal, cabang dari mat tabi'i. Mat yang asalnya 2 huruf hamzah, yang pertama hidup dan yang kedua mati. Seperti di bawah ini contohnya, yang asalnya amanu menjadi amanu, namanya mat badal, cabang dari mat tabi'i. 2 harokat kita panjangkan. Amanu nu duma diikuti waw sukun 2 harokat sama mat tabi'i 2 harokat. Nu mim yang bertasdid gunna mustaddadah kita dengungkan selama 3 harokat. Summa kafaru duma bertemu sukun 2 harokat. Kafaru summa mim yang bertasdid lagi gunna mustaddadah 3 harokat kita dengungkan. Summa amanu lagi mat badal di sini 2 harokat mat badal. Summa amanu. Karena kita wakaf di sini, maka kita mengulang pada kalimat sebelumnya. Kita mengulang dari kalimat summa amanu, summa amanu, summa kafaru, summa zdadu kufra. Kita wakaf lagi di sini untuk menyesuaikan kemampuan nafas kita. Ini sangat cocok bagi teman-teman yang mempunyai nafas pendek. Kita wakaf di sini, kita panjangkan 2 harokat. Kita uraikan dari kata summa, mim yang bertasdid gunna musaddadah kita dengungkan selama 3 harokat. Summa kafaru duma bertemu sukun 2 harokat. Mim lagi mim yang bertasdid gunna musaddadah kita dengungkan 3 harokat. Mazdadu masuk pada huruf zain, hati-hati huruf zain, zi. Mazdadu dadu fathah bertemu alif 2 harokat, duma bertemu sukun masing-masing 2 harokat kita panjangkan mat tabi'i. Du kufra
karena kita memilih wakaf di sini, fathah tanwin yang dibaca wakaf karena kita memilih wakaf di sini, maka ini juga termasuk bacaan mad iwad, cabang dari mad tabi'i. Karena kita memilih wakaf di sini, kita panjangkan 2 harokat. Dadu kufra. Lalu kita mengulang pada kalimat tsummazdadu. Tsummazdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Karena sekarang kita wasol atau terus kita uraikan dari kata ufrol. Ufrol, fathah tanwin yang bertemu lam. Di sini namanya hukum bacaan idgham bila gunnah. Artinya masuk tanpa mendengung, masuk pada huruf lam tanpa mendengung, tanpa ditahan lama, hanya masuk ufrol. Ufrol lam, ufrol lam. Tsummazdadu kufran lam yakunil, lam yakunil. Mim sukun bertemu ya, namanya bacaan idhar safawi, dibaca jelas tanpa mendengung. Mim sukun mendengung hanya bertemu dengan 2 huruf, yaitu huruf ba dan huruf mim. Selain bertemu dengan 2 huruf ini, mim sukun dibaca jelas. Seperti ini, mim sukun bertemu ya. Mim sukun bertemu ya idhar safawi, dibaca jelas tanpa mendengung. Lam yakunillahu, lam yakunillahu, nillahu. Lam jalalah yang sebelumnya kasroh kita baca tarkik atau tipis. Nillahu liyag, huruf ghain, hati-hati jangan sampai memantul karena bukan qalqalah. Liyaghfira lahum, jangan dibaca liyaghfira lahum, ya, hati-hati memantul karena bukan qalqalah. Liyaghfira lahum. Berikutnya mim sukun yang bertemu waw, idhar safawi, dibaca jelas. Lahum wala, lam alif 2 harakat. Wala liyahdiyahum, liyahdiyahum. Ada mim sukun lagi bertemu sin, idhar safawi, mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Liyahdiyahum sabila. Sabila masing-masing 2 harakat, kasrah diikuti ya sukun. Lam alif yang berharokat fathah tanwin yang dibaca wakaf selain tak marbutoh, mad iwad, cabang dari mad tabi'i. 2 harakat kita panjangkan. Tsummazdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Shadaqallahul azim.